Halo guys, welcome to Robstuber channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar komunikasi. Kalian kan pasti pernah dengar ya kata komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail, lebih terperinci tentang konsep dasar dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi, istilah dari komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, communicatio, dan communicatus, yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita. Contohnya itu seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Komunikasi juga diartikan sebagai pertukaran keseluruhan perilaku dari komunikator kepada komunikan. Nah, komunikator itu maksudnya si pemberi informasi ya guys, dan komunikan itu si penerima, baik yang disadari maupun tidak disadari, baik ucapan verbal ataupun non-verbal seperti gerakan ekspresi wajah atau semua yang ada dalam diri komunikator dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, komunikasi di sini adalah suatu proses yang dinamis. Maksudnya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang senantiasa juga berubah. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan komunikasi itu ada 5. Yang pertama, untuk menyampaikan ide atau informasi atau berita. Yang kedua, untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, untuk mengubah perilaku orang lain. Yang keempat, untuk memberikan pendidikan. Dan yang terakhir, untuk memahami ide orang lain. Next adalah bentuk atau jenis komunikasi. Jadi komunikasi di sini ada jenis-jenisnya atau ada macamnya. Ada 2. Yang pertama ada komunikasi verbal. Di sini adalah komunikasi atau pertukaran informasi yang menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Maksudnya komunikasi secara oral itu adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka ya, maupun secara tidak langsung melalui telepon atau telekonferensi. Ini contohnya seperti sekarang ini kita berkomunikasi secara tidak langsung, gitu ya. Nah, komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan informasi secara cepat atau untuk memperjelas pesan atau informasi tertulis. Nah, sehingga informasinya lebih akurat. Jadi komunikasi verbal itu tergantung dari irama, kecepatan, intonasi, penguasaan materi oleh komunikator, penekanan dan nada suara, serta bahasa yang digunakan. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi ini adalah suatu pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini disampaikan secara tidak langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral. Contohnya itu ya seperti ini, seperti kotak mata, ekspresi wajah, postur atau sikap tubuh, gaya jalan, gerakan atau bahasa isyarat tubuh waktu bicara, penampilan secara umum, suara dan sikap diam, ataupun simbol-simbol lain ya seperti model pakaian dan cara menggunakan pakaiannya, seperti itu. Poin penting selanjutnya adalah elemen komunikasi. Elemen komunikasi itu maksudnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, di sini ada 5 macamnya. Yang pertama ada komunikator atau sender. Yang kedua informasi atau pesan atau berita. Yang ketiga komunikan atau receiver. 4 umpan balik atau feedback, dan atmosfer atau konteks. Kita bahas lebih lanjut ya. Elemen komunikasi yang pertama adanya komunikator. Komunikator itu berarti sumber berita atau informasi. Komunikator juga disebut juga informan atau sumber atau asal berita yang disampaikan kepada komunikan. Nah, komunikator juga diartikan sebagai orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau ide atau informasi kepada orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Seorang komunikator yang efektif itu beraksi dan bereaksi secara utuh, meliputi fisik dan kognitif, emosional dan intelektual. Yang kedua adanya pesan atau informasi.
Pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, baik disadari ataupun tidak disadari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, maksudnya komunikasi yang disadari atau pesan yang disadari itu adalah segala ucapan atau bahasa verbal yang disampaikan komunikator secara sengaja dan sudah dipersiapkan. Sedangkan pesan yang tidak disadari itu adalah pesan yang muncul beriringan atau bersamaan dengan pesan yang disampaikan pada saat komunikator berbicara. Jadi belum dipersiapkan, pesan itu sudah muncul gitu ya, beriringan atau bersamaan dengan pesannya yang ingin disampaikan. Seperti itu. Nah, pesan yang bersifat informatif dan persuasif atau yang mengandung informasi dan bersifat membujuk seperti itu akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Yang ketiga, adanya komunikan. Komunikan di sini adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Komunikan yang efektif adalah komunikan yang bersifat atau bersikap kooperatif, penuh perhatian, jujur, serta bersikap terbuka terhadap komunikator dan pesannya yang disampaikan. Elemen komunikasi yang keempat adalah umpan balik atau feedback, dan yang kelima adanya atmosfer atau konteks. Saya akan menjelaskan yang keempat dulu ya, umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik kepada sumbernya. Umpan balik bisa berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Maksudnya umpan balik yang berasal dari diri sendiri itu misalnya ya, jika kita menyampaikan pesan melalui bicara, kita juga akan dapat secara langsung mendengar apa yang kita sampaikan. Sebaliknya, umpan balik dari orang lain atau sumbernya itu berasal dari orang lain, itu adalah umpan balik yang datang dari lawan bicara. Contohnya seperti anggukan, kerutan dahi, senyuman, galengan kepala, interupsi pembicaraan seperti pernyataan setuju ataupun tidak setuju, dan masih banyak lagi. Itu ya teman-teman. Umpan balik itu dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Nah, agar terjadi umpan balik yang baik, harus bersifat jujur sesuai dengan isi pesan yang disampaikan dan bagian dari solusi yang merupakan hasil proses berpikir dan tidak bersifat subjektif dan disampaikan dalam waktu yang tepat. Elemen yang terakhir adalah atmosfer atau konteks. Atmosfer adalah lingkungan ketika komunikasi terjadi yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, sosial psikologis, dan temporal. Dimensi fisik adalah lingkungan nyata atau tangible yang dapat berbentuk ruang atau bangsal dan segala komponen yang ada di dalamnya. Dimensi sosial psikologis meliputi tata hubungan status di antara pihak yang terlibat dan aturan budaya masyarakat ketika mereka berkomunikasi. Contohnya pada konteks ini ya adalah persahabatan atau permusuhan, kemudian lingkungan formal ataupun non-formal, serta situasi yang serius ataupun tidak serius. Kemudian dimensi temporal atau waktu, itu adalah dimensi yang mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Nah, pada konteks ini, pilihan waktu yang tepat dapat mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada gambar 5 elemen utama komunikasi. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan hubungan antar elemen dalam komunikasi. Secara sederhananya, terjadi komunikasi itu kan dimulai dari komunikator atau sender yang menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan atau receiver atau si penerima informasi ya. Nah, selanjutnya komunikan itu memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikator atau si pemberi informasi. Nah, pada proses ini terjadi dalam suatu lingkungan atau atmosfer yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut. Jadi antar elemen komunikasi itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Terjadinya interaksi. Itu ya teman-teman. Ya, itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian paham ya terkait penjelasan saya tentang konsep dasar komunikasi.
Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video guys. Bye.